Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ustadz mau tanya tentang hukum tarawih yang tiap rokaatnya ada bacaan-bacaan sholawat. Di kampung saya tiap 2 rokaat Bilalnya nyaut, ya kayak bersolawat. Tanya sama Bilal, di zaman Rasul begini enggak? Tanya. Ya nggak boleh prasangka buruk, nganggap orang lain selalu jelek. Dan bukan bid'ah juga Bilal itu. Sebagian orang itu berlebihan, dikit-dikit bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Umat Islam ahli bid'ah semuanya ini. Kalau memang enggak ya jangan dikerjain. Tapi ini kan tradisi, agama kan bukan tradisi, agama dalil, betul? Bilal itu ngasih komando itu loh, 4 rakaat berhenti itu. Bilal itu tidak harus. Sebetulnya Bilal itu adalah untuk mempermudah hitungannya saja. Kalau udah pakai Bilal itu imamnya pusing, sudah suruh ngitung, suruh jadi imam pusing. Jadi kalau Bilal itu ada bantu saling tolong menolong. Ketika kita sholat tarawih, selesai salam 2 rakaat pertama, zikir apa yang kita baca untuk rakaat selanjutnya. Tidak ada sama sekali, saya belum dapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di antara 2 sholat itu ada zikir khusus, nggak ada. Karena sholatnya itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 20 rakaat. Jadi Bilal itu hanya sekedar untuk mempermudah hitungan. Dan bacaannya Bilal pun bisa saja, mungkin Anda rubah dan bukan bid'ah. Misalnya Pak, setiap 2 rakaat kita baca Quran 1 juz atau sholawat 2000 kali, boleh. Tidak harus dengan itu, enggak, tidak harus. Enggak pakai Bilal pun juga sah-sah saja. Fawalan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya ghaffar ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ini terjadi di masjid dalam tanda kutip umum, maka baru tidak boleh kita sholat di dalam. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan agama. Bacaan-bacaan sela-sela antara tarawih belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bacaan-bacaan tersebut, siapa yang faham, dia akan sangat menjauhi bacaan tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya ada minta dengan pangkat Nabi Muhammad SAW dan berdoa dengan meminta pangkat, berdoa dengan melalui pangkat Rasulullah SAW, maka ini belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Bilal itu untuk ngitung, cuman kan tidak enak Kak, bapak-bapak ini rakaat yang keempat, kan nggak ajib, tidak ada pahalanya. Kan paling enak ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar tambah cinta, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab agar tambah cinta. Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah hukumnya melaksanakan salat tarawih dengan memakai Bilal memimpin salawatan setiap kali habis salam? Bagaimanakah Rasulullah mengajarkan kita salat tarawih? Jawabannya, at-tarawih artinya beristirahat. Sehingga Rasulullah tidak mengajarkan macam-macam di dalamnya, kecuali hanya sekedar menegakkan ibadah sebagaimana yang diajarkan. Masa pakai bilangan rakaat keempat, rakaat keenam, rakaat ke-8. Jadi itu boleh-boleh saja. Kalau seandainya pakai rakaat keempat juga sah, nggak apa-apa, cuma tidak ada pahalanya kan gitu ya. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war-ruh. Atau kita cariin duit, kita berangkatin umroh di Bilal, bawa ke Arab, suruh sholat belakang saya Suraim, saya Al-Gomidi, lihat ada yang nyaut-nyaut gak tiap 2 rakaat tuh gitu loh, dan lain sebagainya ya, supaya kita bisa belajar ya. Oh ternyata memang tidak ada. Yang saya ketahui dari kitab para fuqaha, disyariatkan istirahat di setiap 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam langsung berdiri, 2 rakaat salam istirahat. Apa yang dibaca tidak ada keterangan. Yang jelas kita banyak zikir, terserah zikir apa aja lah, subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya. Tidak ada zikir-zikir tertentu pada waktu itu.
Itu hitungan saja. Jadi boleh dan sah-sah saja tanpa adanya Bilal, karena itu sebenarnya hanya untuk membantu untuk kita menghitung sholat tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wajar pertanyaan seperti itu. Orang awam boleh bertanya apa saja dan harus bertanya. Yang nggak boleh adalah prasangka buruk. Nah ini sangat bagus bertanya. Yang nggak boleh prasangka buruk, menganggap orang lain selalu jelek. Lah dia tidak mengerti apakah sholat tarawih harus pakai Bilal. Bilal itu ngasih komando itu loh, 4 rakaat berhenti itu. Bilal itu tidak harus. Bilal itu kan nama Nabi, nama nama sahabat Nabi yang yaitu tukang adzannya Rasulullah. Kemudian digunakan istilah untuk orang yang memberikan komando dalam sholat. Sebetulnya Bilal itu adalah untuk mempermudah hitungannya saja. Kalau udah pakai Bilal itu imamnya pusing, sudah suruh ngitung, suruh jadi imam pusing. Jadi kalau Bilal itu ada bantu saling tolong menolong. Karena sholatnya itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 20 rakaat. Jadi Bilal itu hanya sekedar untuk mempermudah hitungan, dan bacaannya Bilal pun bisa saja. Mungkin Anda rubah dan bukan bid'ah. Misalnya Pak, setiap 2 rakaat kita baca Quran 1 juz atau sholawat 2000 kali, boleh. Tidak harus dengan itu, enggak, tidak harus. Enggak pakai Bilal pun juga sah-sah saja. Bilal itu, dan bukan bid'ah juga Bilal itu. Sebagian orang itu berlebihan, dikit-dikit bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Umat Islam ahli bid'ah semuanya ini. Bilal itu untuk ngitung, cuman kan tidak enak Kak. Bapak-bapak, ini rakaat yang keempat, kan nggak ajib, nggak ada pahalanya. Kan paling enak ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar tambah cinta, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab agar tambah cinta. Masa pakai bilangan rakaat keempat, rakaat keenam, rakaat ke-8. Jadi itu boleh-boleh saja. Kalau seandainya pakai rakaat keempat juga sah, nggak apa-apa, cuma nggak ada pahalanya kan gitu ya. Pahalanya ngasih tahu aja, pahala zikirnya nggak ada. Tapi para ulama mengajari biar ngomongnya yang benar. Jadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, kan 4 kemudian 4 kali 4 berarti 16, ditambah lagi selesai 20. Hitungannya gampang. Kalau sudah Abu Bakar Siddiq, kalau Ali bin Abi Thalib sudah seneng itu. Sudah hampir selesai kan gitu. Itu hitungan saja. Jadi boleh dan sah-sah saja tanpa adanya Bilal, karena itu sebenarnya hanya untuk membantu untuk kita menghitung sholat tersebut. Jadi boleh. Anda sholat misalnya Anda sip malam, makanya kami himbau kepada siapapun yang memang pekerjaannya adalah pas bebarengan dengan taraweh, tetap taraweh jangan Anda tinggalkan. Dia juga himbau kepada anak-anak yang lagi haris menjaga, orang pada taraweh yang lain haris jaga. Jangan sampai tidak taraweh, mending kamu cicil saja. Tarawehmu berdua saja, karena sambil jaga di sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat, keliling. Jadi jangan sampai nanti giliran menjaganya selesai mau taraweh dijamin ngantuk itu. Jadi mumpung sambil jaga gantian 2 rakaat gantian. Jadi nanti pas selesai, dan boleh sholat taraweh sendiri juga sah. Bagi dua sah, cicil. Termasuk yang pulang kerja dan sebagainya, sholat isya di tempat kerja, pulang di atas kendaraan, taraweh di atas mobil, nggak pakai Bilal. 20 rakaat boleh, 36 rakaat juga boleh kalau mau lebih. Jadi boleh Anda melakukan taraweh di atas kendaraan Anda, sebab kalau sudah sampai di rumah mungkin kedahuluan ngantuk karena setelah perjalanan jauh, kemudian setannya double, bantalnya juga goda kalau sudah sampai di rumah. Jadi di atas kendaraan Anda bisa melakukan sholat Allahu Akbar, Allah biasa, Allahu Akbar. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Jadi sudah sholat di tempat kerja, pulang jam 9 malam, sampai di rumah kan jam 11 malam, 2 jam perjalanan. Itu untuk sholat tarawih sudah lebih gitu, karena sholat tarawih di atas kendaraan paling banyak, paling banter itu hanya 30 menit, 40 menit, 20 rakaat. Kalau Anda pakai hataman juzan baru nanti 1 juz 1 jam setengah. Baik, ini kemudahannya. Jadi kalau Anda sipnya ada sip-sipan, kemudian pas giliran Anda kerja, Anda tidak bisa melakukan tarawih berjamaah, Anda hendaknya tetap melakukan tarawih biarpun dengan sendiri di rumah Anda ataupun di atas perjalanan Anda.
atau berdua dengan kawan anda, pakai Bilal nggak pakai Bilal, tetap pahalanya ada qiyamul lail dan salat tarawih.